Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam teman-teman kelas 063 reguler C hari Sabtu, mata kuliah ekonomi makro. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan diri, nama saya Syafiq Pahlevi Almasawa, pengampu ekonomi makro pada kelas Anda sekalian. Dalam kondisi pandemi seperti ini tidaklah mudah teman-teman untuk bisa menjalankan proses belajar dan mengajar dengan baik, dikarenakan tidak semua materi dapat disampaikan dengan daring atau online ya. Apalagi teman-teman dari kelas 1 yang notabene kalau kita pada suasana normal atau tidak pandemi saja, pertemuan yang hari Sabtu itu sangatlah tidak mencukupi untuk dapat dikuasai atau teman-teman dapat menjalankannya dengan baik. Jadi dalam kesempatan ini saya menyikapi menyarankan teman-teman untuk semuanya aktif. Mata kuliah makro ini adalah mata kuliah inti ya, 3 SKS yang sangat penting, yang akan mempengaruhi teman-teman sekalian nanti dalam membuat kelanjutan dalam mata kuliah di jurusan yang Anda sekalian akan ambil gitu. Jadi walaupun baru semester 3 ekonomi makro, dari sampai S2 sampai S3 itu semua dipelajarin. Ada ekonomi dulu teman-teman belajar namanya pengantar ekonomi makro, kemudian sekarang makro, nanti kalau S2 ada makro lanjutan, demikian juga S3 ada makro. Dalam makro ini yang akan kita pelajari adalah tentang ekonomi secara negara atau secara global ya, negara. Kalau secara global internasional itu dalam artian ada namanya ekonomi internasional. Mungkin teman-teman akan dapat nanti di semester 6 atau 5 gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman jangan menganggap enteng mata kuliah ini. Kalau teman-teman coba searching yang pernah diajar oleh saya strict. Nanti teman-teman coba buka, saya punya kurikulum vitae ya. Saya udah kirim ke Givari, itu materi pertemuan 1 sampai 4. Introduction tentang saya ya. Bagaimana perjalanan saya, pendidikan saya, bagaimana saya nanti Anda bisa lihat gitu, bagaimana disiplin sangat penting ya. Kelas ini sangat banyak teman-teman, 37 bayangin teman-teman. Bagaimana dalam waktu e-learning ini kalian bisa menguasai, walaupun memang tidak bisa menguasai, tapi saya berharap dalam e-learning tolong dibaca materinya ya, yang diberikan oleh saya dan materi yang ada di e-learning gitu. Dan juga teman-teman harus bisa mendiskusikan apa yang saya tanyakan atau yang saya masukkan ke dalam forum diskusi yang untuk jadi sebelum memberi pendapat, tolong teman-teman baca dulu gitu, karena nanti kalau anda nggak baca, diskusinya nggak masuk, UTS nggak bisa. Nah, komponen nilai, karena kalian masih semester 3, harus dari semester 1 sudah tahu apa itu komponen nilai. Absen 10% ya, tugas 15%, UTS 35%, dan UAS 40%. Nah, dalam kondisi pandemi ini saya susah memberikan tugas buat Anda sekalian. E-learning aja kalian asal copy paste ya. Coba teman-teman jangan berharap bisa lulus mata kuliah saya kalau jawabannya copy paste, atau coba-coba nggak masuk ya. Dalam e-learning lebih dari 4 kali akan nggak lulus walaupun ujiannya bisa ya. Disiplin. Saya juga berharap ada pertemuan offline atau kita janjian gitu kapan, mungkin sekali dalam semester ini, atau setiap mau ujian kita ketemu, atau perwakilan kelas untuk physical distancing ini, atau melakukan Zoom gitu ya. Tolong kalau yang nggak mau nggak apa-apa, yang mau aja Zoom sama saya, siapa yang jadi moderatornya. Nah, kecuali Anda mau kuliah sembarangan ya, nanti kita akan ngobrol banyak. Jadi ini e-learning ini atau daring ini memang sangat tidak menguntungkan ya. Di ekonomi makro ini ada hitungan ya,
kalian mesti digambarkan dengan kejadian yang sebenarnya di Indonesia itu terjadi apa. Jadi materi-materi yang diberikan itu ruang lingkup ekonomi makro ya. Di situ ada pendapatan nasional, ada PDB, ada pendapatan per kapita ya, ada tingkat pertumbuhan ekonomi, ada yang namanya pengangguran ya, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, itu semua ada di ekonomi makro ya. Jadi kalian nanti kalau mau penelitian ini ekonomi makro ini penting. Jadi itu secara globalnya di penelitian kalian apa yang mau dibahas, baru nanti secara mikro, baru secara variabel di ujiannya. Jadi sekilas ya saya S1 saya di Jakarta ya dengan beasiswa. S2 saya ada 2, satu di luar ya di Australia. Anda nanti bisa lihat di itu saya di CV saya atau di introduction saya, dan satu lagi di Jakarta ya. Sekarang saya lagi menempuh S3 di Institut IPB ya, IPB University sekarang namanya, Institut Pertanian Bogor, jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen khusus perencanaan pengembangan wilayah ya. Tidak banyak dosen yang punya kesempatan untuk kuliah di IPB ya. Jadi teman-teman saya berharap nanti coba diatur ketua kelasnya kalau mau benar-benar belajar ya. Kalau mau asal bukan sama saya mengajar di mata kuliah metodologi penelitian, di riset operasi, di pemasaran, di mata kuliah nanti mungkin bisa ketemu saya lagi juga nanti di semester. Demikian yang bisa saya sampaikan. Email, handphone itu ada semua di resume saya di introduction. WA saya terbuka untuk konsultasi, bukan cuma sekedar nilai. Nanti dalam ekonomi makro itu ada tabel-tabel ada grafik ya. Tabel untuk apa ya? Nanti kalau kalian bikin skripsi misalnya tentang apa, itu diperlukan tabel-tabel itu. Misalnya pertumbuhan penduduk gitu ya, atau pertumbuhan ekonomi atau apa ya. Sebetulnya diaturlah bagaimana dalam semester ini kita bisa ketemu 2 kali dengan physical distancing ya, pakai masker atau apa. Terus kita bisa zoom ya, kita nggak boleh ngumpul-ngumpul, mungkin perwakilan kelas ya. Kalau yang metodologi mereka bisa kumpul, karena kalau metodologi tidak ngumpul nggak bisa bikin skripsi ya, nggak bisa cuma dari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu. Ini yang pertemuan 1/4 sudah saya upload ya, tolong di create ya minimal 2 kali. Dan absen itu akan ketua kelas bikin, nanti ketahuan siapa yang nggak masuk. 4 kali maksimal, lebih dari 4 kali tidak lulus mata kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.